Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, semoga rahmat, taufik, hidayah serta inayah senantiasa terlimpahkan kepada kita semua, sehingga Allah menetapkan kita di jalan istiqomah di dalam iman dan Islam, istiqomah diberikan kekuatan untuk mengamalkan agama ini, mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah menetapkan kita untuk tetap menjadi muhibbin, para pecinta para ulama, para pecinta para habaib. Jangan sampai Allah menjadikan kita orang-orang atau kelompok golongan orang yang menjadi pembenci daripada para ulama, menjadi pembenci para dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saat ini tetap bangga, congkak, angkuh dan sombong dengan kebencian mereka terhadap dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min Bani Alawi, dari Bani Alawi, nasab dari Bani Alawi yang sudah diakui dan masyhur di seluruh dunia. Bahkan ulama-ulama dunia tidak pernah ada yang membatalkan itu. Kemudian 2023, 2024 ini tiba-tiba muncul sekelompok orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai ahli nasab, dan kemudian diikuti oleh para tim hore-nya, orang-orang juhala, orang-orang bodoh, atau orang-orang yang memang pada dasarnya sudah tidak menyukai dan tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan para habaib, atau menyimpan dendam terhadap para habaib, ya. Kemudian dimanfaatkan, kemudian muncul caci makian, hinaan, ya, umpatan, sumpah serapah, fitnah yang sangat kejam terhadap para habaib yang ada di Indonesia ini. Ini adalah fitnah akhir zaman, dan semoga Allah menyelamatkan kita, keluarga kita, anak cucu kita dari kelompok-kelompok ini. Mungkin ini yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah, bahwa beliau menukil sebuah riwayat hadis yang ditulis oleh beliau dalam kitab beliau, yaitu kitab Risalah Al-Sunnah wal Jamaah, bahwa nanti akan muncul Dajjaliyun, ya. Dajjaliyun adalah manusia-manusia yang bersifat seperti Dajjal. Mereka menebar fitnah di mana-mana, sehingga yang terpengaruh ini bukan hanya orang-orang awam, tetapi bahkan sekelas kiai, sekelas gus, sekelas orang alim sekalipun tidak menjamin akan selamat dari fitnah ini. Hanya pertolongan Allah yang akan menjadi tameng kita, yang akan menjadi penyelamat kita, sehingga kita akan terselamatkan dari fitnah-fitnah Dajjaliyun, kelompok-kelompok manusia yang bersifat seperti Dajjal ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kebencian ataupun mahabbah, rasa cinta, tentu saja itu menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Ada orang yang mencintai kita, tentu saja ada orang yang tidak menyukai kita. Ada yang menyukai kita, ada orang yang membenci kita. Menyukai dan membenci itu hal yang tidak bisa kita hindari. Maka bagaimana sikap kita? Biarlah kita tetap menjadi seorang pecinta. Kita menebar cinta dan kasih sayang. Kita menghormati para ulama, mencintai para ulama, menghormati para habaib, mencintai para habaib. Ya, tidak ada salahnya kita tetap menghormati mereka, mencintai mereka, ya. Dan bagi para pembenci, biarlah mereka hidup dengan kebenciannya, dan kita doakan saja para mukimat-mukimat ini, para pencaci maki habaib, para pembenci para habaib di Nusantara ini, Allah kumpulkan mereka nanti di akhirat bersama golongannya, ya, bersama Abu Janda, ya, bersama Imaduddin, bersama Pleret, dan bersama kelompok-kelompok seperti Kori dan kelompok-kelompok gerombolan mereka, ya, yang saat ini gencar sekali mengkampanyekan anti habaib, anti Alawi, ya. Dan semoga saja kelak nanti orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak tahu, mereka yang saat ini sok tahu, seakan-akan memegang otoritas kebenaran, seakan-akan mereka itu sangat meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebenaran. Kita doakan mereka kelak di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Dan kita sebagai muhibbin, saya sebagai muhibbin,
insya Allah saya bangga nanti kalau di akhirat dikumpulkan bersama para pecinta-pecinta habaib, ya. Dan nanti kita akan sama-sama mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama ada di dunia ini. Nanti di akhirat kita akan sama-sama mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala siapa yang benar dan siapa yang salah. Semua akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap kita bagaimana di saat kita menghadapi para pembenci kita? Di saat saya membuat konten-konten yang membela nasabah alawi, membela para habaib, tentu saja banyak bermunculan kecoak-kecoak, ya, yang menjadi jongos-jongosnya si sekte Imadiyah ini, yang mereka selalu mengikuti konten saya dan menghina konten saya dengan istilahnya tidak menyukai, ataupun ininya seandainya komentar itu saya aktifkan mungkin dia akan berkomentar dengan sampahnya, ya. Tapi saya tidak perlu menanggapi itu karena itu merupakan hal yang tidak penting bagi saya. Saya hanya ingin berbagi bahwa sikap kita bagi orang yang mukmin, orang beriman, dan orang yang pernah ngaji, pernah talaki kepada kiai, pada ulama, sedikit-sedikit pernah berguru kepada kiai, pernah di pondok pesantren, meskipun Al-Fakir ini tidaklah seorang ulama, jauh lah, bukanlah ulama, bukan kiai, bukan gus juga, dan juga bukan orang yang memiliki ilmu yang mutabahir, hanya sekedar pernah mengaji. Tapi semoga saja ilmu Al-Fakir ini bermanfaat, dan ilmu Al-Fakir ini bisa menjadikan asbab Al-Fakir ini selamat dunia dan akhirat. Tapi izinkan Al-Fakir untuk berbagi di dalam menyikapi para pembenci dan para pecinta. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang ditulis dan dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah, ya, ulama yang tidak asing lagi, yaitu Al-Hujjatul Islam, yaitu Al-Imam Al-Ghazali, pada juz yang pertama, kitab Ihya Ulumuddin pada juz yang pertama, pada halaman yang ke-26 ada makalah begini. Wa qala ma min ahadin ilallahu muhibbun wa mubghidun. Jadi tidaklah seseorang itu pasti ada yang menyukai dan juga ada orang yang membenci. Ma min ahadin, ora ono saking wong suci-wiji iku ilallahu angin iku tetep kaduwe ahad, muhibbun utawi wong kang demen, wa mughidun lan wong kang bendu. Jadi tidaklah seseorang itu pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Maka bagaimana sikap kita? Fa idza kana kadzalik, fa idza kana mongko ing dalem rikelane ana sapa ahad iku kadzalika, hale kaya mengkono-mengkono keadaan itu. Maka di saat kita berada di posisi itu, berada di keadaan itu, ada di sisi lain ada orang yang menyukai kita, tapi di sisi lain juga ada orang yang tidak menyukai kita. Di sisi lain ada orang yang sepaham dengan kita, di sisi lain juga banyak orang yang tidak sepaham dengan kita. Kalau hanya tidak sepaham mungkin bisa kita maklumi, akan tetapi ada juga yang tidak sama di dalam pemahaman atau pemikiran, itu menimbulkan hasud, dengki, dan juga permusuhan. Maka apa yang harus kita lakukan? Sikap kita sebagai orang yang alim, orang yang punya ilmu, orang yang punya iman. Maka di saat kita faida kana kadzalik, di saat kita berada di posisi itu, fakun ma ahli taatillahi azza wa jalla. Fakun mongko ana sapa sira iku ma ahli taatillahi, sartani ahli taat marang Allah azza wa jalla. Maka kita tetap memposisikan diri bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini fitnah di mana-mana. Ada kelompok sebagian yang menjadi pembenci para habaib, sebagian tetap menjadi muhibbin, para pecinta para habaib. Maka di saat fitnah bermunculan seperti ini, tidak usah bingung. Kita tetap berada di posisi bersama orang-orang soleh, orang-orang yang mengajak kita kepada persatuan, mengajak kita kepada saling mengasihi, saling menghormati, ya kan. Kemudian tetap memuliakan orang-orang alim, ya. Maka kita memposisikan diri bersama orang-orang yang taat kepada Allah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau pada juz pertama Ihya Ulumuddin pada halaman yang ke-26. Makalahnya adalah ma min ahadin illallahu muhibbun wa mughidun. Tidaklah seseorang itu ada yang mencintai dan juga ada yang membenci. Maka fa idza kana kadzalik, di saat kita berada di posisi itu, maka fakun ma ahli taatillahi azza wa jalla. Maka kita bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menetapkan kita di jalan istiqomah di dalam iman dan Islam. Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab.